bagian terakhir dari parameter P untuk rangkaian common base. Walaupun ini rangkaian yang paling maksudnya jarang ya digunakan. Rangkaian yang terakhir dari sistem bipolar untuk parameter P disebut common base atau basis bersama. Nah, ini adalah satu-satunya rangkaian yang input AC ya, input AC-nya adalah dari emitter. Common collector, common emitter itu inputnya dari basis. Karena basisnya ini di-ground-kan. Nah, kalau ground berarti kan kalau kita inputkan dia jadi nol inputnya ya. Di-ground-kan tersebut jadi nol, bisa, makanya dia masuk dari. Sedangkan pada sisi outputnya dia sama dengan common. Dan nanti dia juga untuk beban yang besar. Cuma nanti dia di sini adalah impedansi inputnya yang kecil dibandingkan dengan komputer common collector. Sehingga dia dibuat nanti untuk biasanya rangkaian pengaman bagi alat output. Sensitif. Dan juga di sini dia yang tidak disukai juga harus dua satu daya positif dan negatif. Kalau hanya negatif saja atau itu ya pokoknya positif tidak bisa kembali. Kalau hanya negatif saja itu nggak masalah. Tinggal kita balik polaritasnya. Tapi karena positif tegangan DC-nya dan ada yang negatif, tidak bisa balik short dia. Jadi dia harus mempunyai dua satu daya. Sudah kita praktekkan di dasar elektronika dan di perusahaan listrik ya. Karena membuat tegangan positif dan negatif. Dan dua power supply-nya kan, dua power supply yang ground pertama digabung dengan posisi pertama, yang kedua, dan itu menjadi ground dia. Dan yang karena posisinya ground, otomatis nanti groundnya akan jadi minus. Dan untuk power supply kedua, ya, itu dia. Ini sudah kita bahas juga untuk tegangan DC-nya di dasar elektronika. Nanti ini untuk mencari itu ya, untuk mencari apa namanya RE-nya. Nah, dari sisi output sama dengan common, bedanya di sisi input. Sehingga nanti outnya adalah nanti dia RC kecil, RC paralel dengan RL. Ya. Nah, ini di rangkaian DC-nya untuk mencari arus emitter ya. Jadi arus emitternya, sebenarnya kalau loopnya di sini, VBB dikurang IBRB dikurang VBE dikurang IERE dikurang min VBE. Mana VBB IBRB sama dengan 0, tinggal min VBE dikurangi IERE dikurangi min VBE. Sehingga dia kan min VBE atau min VBB dikurangi min VBE. Ya, karena ini jadi plus kan, min paling jadi plus dibagi dengan R. Lalu ini sebenarnya VBB dikurang IBRB 0, VBE dikurang IERE dikurang VBE. E-nya adalah EE dikurangi VBE dibagi dengan ini ya satunya menggunakan dana pengaruh posisi. Sebelumnya kan dari VBB. VBB dikurang VBE dikurangi dibagi dengan RE. Ini karena posisinya 0. Sisi input dan outputnya sama. Adalah sisi RC. Dan sisi inputnya adalah RE aksen kecil. Jadi ZN RE aksen. Kalau common collector dengan common base kan dia bisa RE aksen. Tingkat ya. Kemudian dikali lagi dengan R1, R2. Ini dia ZN-nya 1. R-nya adalah IC, RC. Karena RC kecilnya sama dengan common emitter ya, RC paralel dengan RC.
Outnya isi kecil, RC kecil. Nah kan VI-nya hanya I dikali RE aksen. Karena RE aksen adalah VBE misalnya 25 sampai 50 mikrowatt dibagi dengan arus VA arus inter DC ya. Ini jika karena IC hampir sama dengan itu, maka RC dibagi dengan sama dengan common misalkan dia dibagi dengan aksen ditambah dengan sekarang kita hitung artinya nanti artinya itu kecil impedasi input ya. Sedangkan impedasi outputnya sama dengan si nanti sama dengan common persis sama. Ini rangkaian asing. Input in ini hasil L ini ada penguatan dikali. Sekarang kita coba hitung dengan RE aksen 25 volt per IEDC. Karena tegangan VCC-nya 10 volt positif, tegangan VEE-nya min. Kalau nggak ada min ini, tidak akan ada arus. FE sama dengan 0. Nah, ini aja. Ya, nanti elektronnya mengalir ya, ke proses. Dengan tahan energinya 5. Hitung. Ini rangkaian satu-satunya yang mempunyai dua catur daya. Nah, dia dasar elektronika ada beberapa untuk biasa transistor ya. Kita simulasinya nanti kita buat. Kita kerjakan dulu perhitungannya ya. Di lapangan ini yang paling jarang ditemukan. Ya. Kita cari dulu IE untuk mendapatkan RE. Untuk cari RC kecil gampang kan. Isinya ini tadi, ini dia EE dikurang VBE dibagi dengan RE. Atau min dikurangi VE, kalau min kali min ya plus ya. Urutan sini dia ada min VBE ditambah VE, sama aja. Nah, VE-nya adalah 10 volt, ini ya, kali min, dia 10 dikurangi 0,7 VBE-nya dibagi RE-nya. Namanya 0,465 miliampere. Tidak biasanya paling enggak mendekati 1 ya. Nah, sehingga RE aksennya 20 mili, kecil daripada 1, dia akan lebih besar. Jadi setengah, kalau setengah nih, jadi 50 dia. Ini lebih kecil lagi dari setengah, kan 50, 54 ohm. Kecil ya, RE aksennya. Sehingga pada tegangan AC-nya, Z-in-nya sama dengan RE aksen, sama dengan 53,8 ohm. Kita cari tahanan kolektor AC. Penguatan tegangannya, tahanan kolektor AC dulu ya. Tahanan
Nah, RC kecil adalah RC paralel dengan RR. 10 kilo paralel dengan 5,1. Makanya 3,3. Sehingga penguatan tegangannya adalah AP RC kecil yang tadi RC paralel dengan RR dibagi dengan area aksen. Karena R ini jadi besar ya, karena arus ini kecil. Kompetensi outputnya ya sama dengan RC. No ya. Kalau kolektor kemarin kan dia menunjukkan dengan paralel ya. RT paralel dengan RE aksen dikali dengan R1, RG paralel R1 paralel R2 dibagi. Keduanya sama, R3 itu paralel dengan R1 itu, kemudian dibagi dengan R aksen 2 ya, R aksen 1 dibagi dengan RG paralel R1 R2 bagi delta, nanti hasil R1 R2 R aksen 2 juga dibagi dengan delta. Ini ya. Ini dia sama dengan common factor RC dia. Sehingga untuk membuat dia ininya jika beban kecil ya, beban kecil nanti ininya kecil. Nah, di sisi inputnya dia yang kecil. Nah, VN-nya adalah tadi ya RE, aksennya dibagi RG ditambah dengan RE dikali dengan V sumber atau VG. 53 mili, nah ini kan hampir ya, setengah sedikit karena ini 50. Pas 53 juga nih setengah. Sehingga tegangan outputnya adalah AP dikali VI. Ini 3 kali tadi dikali dengan 0. Sekarang kita perlihatkan ininya apa namanya simulasinya dari common base. Ya sama dengan common collector ininya sefasa ya, cuman penguatannya lebih besar di arusnya yang berlawanan fasa. Kalau common emitter kan tegangannya yang berlawanan fasa ya. Saya baca dulu ini. Fasa pokoknya lebih besar. Ini sama-sama 10 kali ya. Sebutan 2 ini kan kalau sebutan ini yang 20 mili dia akan kelihatan. Jadi kan 10 kali lipat. 10 kali lipat aja dia lebih besar. Karena 60 kali tadi kan. Ini 10 kali 3 ya. 3 kali lipat. Nah, arusnya inputnya lebih besar daripada output. Nah, common collector kebalikannya kan, tegangan outputnya lebih besar. Ya, tegangannya ini lebih besar. Cuman sefasa. Sama dengan common collector, outputnya lebih kecil, fasanya sama. Kalau besarnya penguatannya sama dengan common emitter, ini semuanya diambil di common emitter, diambil di common emitter dia seperti penguatannya diambil ya, besarnya output besar dari input. Tapi fasanya diambil seperti common collector. Karena common collector output lebih kecil daripada input. Nah, di sisi arus, kalau common collector arus output jauh lebih besar daripada input. Kalau di sini outputnya lebih besar daripada input, walaupun nggak jauh ya, tapi kan outputnya lebih kecil. 1 ya, 4,3 dengan 6,5. 3 lah kira-kira. Output
berarti tegangannya harusnya ya harus output lebih kecil dan terbentuk ukuran 2/3. Tetapi output tegangannya jauh lebih besar, 60 kalian. Ya. Kalau 20 aja nih, 3 dan 60 kali. Ya kan ini hanya 2/3-nya. 2/3 dikali 60 kan lebih besar daripada 1 dikali 3/60 kan. 6,5 atau 6,6 dikali 1 cuma ya, 1 mili. Ya. Jadi 6, lagi ya. Dikali ini 4 dikali 20. Kali lagi 3. Karena ini lebih besar 2. Jauh lebih besar. Itu dia common gas. Harus ada 2 satu daya positif. Itu kerjanya tengah. Nah, untuk garis banyak kan begitu. Itu rangkaian terakhir dari dan kita masuk ke bab baru. Itu parameter T untuk FET atau JFET. Transistor FET untuk parameter T. Nah, ini jauh lebih sederhana perhitungannya dibandingkan dengan transistor bipolar. Di sini juga ada 3 jenis rangkaian, common source atau sumber bersama. Kemudian kakinya itu ada 3 juga ya, seperti nama transistor ya. Source, kemudian common drain, brush, common gate, terbang. Common source di FET itu hampir sama dia seperti ini ya, seperti common emitter. Sedangkan common drain itu dia seperti common sifatnya ya, seperti common muatannya lebih kecil dari satu. Jadi penguatan arus dan tegangan lebih besar daripada ini, hanya arusnya yang lebih besar dari satu. Common gate sama dengan yang barusan kita itu kan, common gate. Tegangannya juga lebih besar, ya, arusnya kecil. Nah, ini sama yang jarang digunakan. Cuman kalau di FET umpamanya gate-nya nol nggak masalah, ya. Gate nol itu nggak masalah. Berbeda dengan bipolar. Karena kalau basisnya nol ya nggak kerja transistor. Karena sebagai saklar doang tuh. Saklarnya saklar terbuka. Itu tegangan outputnya sama dengan tegangan SCC-nya kan. Mendekati lah. Itu garis bawah kerjanya. Nah, cuman ini bedanya. Nah, nanti saya tampilkan juga ini ya. Kalau di transistor bipolar, ya kita akan ya basis namanya beta DC, kemudian HIE, HFE, kan, HRE. Nah, sedangkan di transistor FET hanya beberapa, namanya nanti transkonduktansi. Transkonduktansi itu kemudian ada juga nanti dia arus maksimum, kemudian ada tegangan gate source-nya, yang offset-nya ya dari pabrik. Nah, ada 3 itu yang utama. Dia sama seperti transistor bipolar, ininya itu range juga. Cuman dia ada sebagian besar datanya itu ada yang kebanyakan. Kalau di bipolar kan hanya maksimum dan minimum. Pokoknya HI maksimum sekian, minimumnya sekian. HRE sekian, maksimum sekian, minimum. HFE juga sekian, maksimum ya minimum. Sedangkan di ininya FET, dia itu ada maksimum minimum sama
maksimum minimumnya sama, tapi dia punya yang kebanyakan. Jadi dari umpamanya dikumpulkan 1000 transistor yang sama jenisnya ya, jenis yang sama, itu kita akan dapatkan nanti itunya kebanyakannya ada nilai tertentu. Bisa lihat. Ini dia bentuk salah satu kanal N ya. Kita pakai kanal JFET. MOSFET berarti dia kita harus buat JFET MOSFET. JFET itu terbagi dua juga, kanal N, kanal P. MOSFET terbagi dua lagi, enhancement mode sama deflection mode. Itu dasar teknika ya. Bentuk fisiknya sama dengan transistor. Yang begini ya, ada yang sama. Jadi kita tidak bisa membedakan. Ini bisa transistor juga ya. Kaki juga. Nah ini datasheetnya. Nah ini yang diperlukan dia. VGS off ini dari pabrik. Ini VGS off minus ya kalau kena N. Jadi tegangan fix off-nya adalah push-nya dia. Makanya kalau dia 0,5 katakanlah ambil tengah 3 ya. 3 volt DC VGS off-nya. Berarti tegangan fix off-nya atau VG-nya adalah positif. Lawan kalau kena P kebalikannya. Di sini dia positif, tapi VP-nya negatif. Itu tegangan maksimum yang terjadi yang masih pada daerah objeknya ya. Nah setelah itu dia akan menjadi daerah netral, daerah penguat ya, daerah penguat yang dia agak datar rupanya. Daerah objek miring gitu ya, dan itu dia agak ini. Nah pas perubahan itu daerah VP. Nah ini dia besar ini. Lawan besar. Ini yang satu. Kemudian yang kedua ini arus IDSS. IDSS arus maksimum yang terjadi. Nah, ini kalau VGS tadi kan juga maksimum minimum bedanya ya. Sekian bisa sampai sekian. Kalau yang 5457 ya 0, minus 0,5 sampai 6. Kalau yang 5458 ya 1 volt sampai 7 volt. Nah, kalau yang arus maksimumnya dia ada minimumnya, ada maksimum, ada kebanyakan. Ini yang tengah-tengah tipikal. Jadi kebanyakannya ya ini IC yang transistor yang ini ya 3 miliampere maksimum. Tapi dia ada juga dapat 1, ada juga sampai 5. Kemudian yang 5458 itu maksimum 6. Kebanyakannya. Maksimumnya bisa sampai 9. Yang minimumnya ada juga yang jelek dia dapat 2. Yang sangat bagus dapat 9. Yang kebanyakan. Nah ini yang tidak ada di bipolar. Bipolar dia seperti ini tadi. VGS. Minimum maksimum. Kemudian ini yang disebut transpondutasi. Kalau ini kita VGS off dengan IDSS di dasar kita bahas dari RID. Pada saat VG-nya bukan 0. Karena dia ini harusnya tidak ada pengaruh. Nah, ini dia. Ini disebut transpondutasi. Dia ada disingkat di sini ada IFS, ada GM, ada itu ya, ada GM, ada IFS. Ini disebut transpondutasi. Jenis ini tadi 1000 sampai 5000 mikrosiman dia. Jadi kalau kita jadi yang mili, berarti dia 5 mili. Mikrosiman. Mikro berarti seper ohm. Ya, per ohm. Ini dijadikan ohm. Ini kebanyakannya ada tengah-tengah. Ya, untuk arus maksimum, IDSS, kemudian D-nya itu drain, S itu source ya. Ini dia transpondutasi. Nah ini kalau di polar betanya, ya. Nah, cuman di transistor FET ininya itu dia tidak linear karena arusnya ya harusnya linear sehingga nanti transpondutasinya akan menghasilkan lengkungan atau parabola. Itu dia bentuk karakteristiknya daripada datasheet daripada transistor ini ya disebut transpondutasi. Jadi di datasheet ada yang tulis YF, dari GFS atau YFS. Banyak simbol. Kalau di bipolar dia hanya HFE ya. Cuman kalau kita sebutnya beta, karena dia HFE jadi adalah hybrid forward emitter. Ya. Jadi harus pada parameter hybrid mohon
mutar. Besarnya ini nama seper R ya, berarti dia harus dibagi tegangan. Kalau R ya berarti tegangan dibagi arus. D-nya harus lainnya dibagi dengan tegangan jet source. Inilah transkontaks. Nah, dia akan meningkat terhadap bahan arus ID. Dengan tegangan VGS yang sama, ya arus ID yang berbeda. ID-nya 0,2 harus tegangannya 0,1 saat VGS-nya. Saat arusnya berubah 0,2 menjadi 1 miliampere, maka konsentrasinya akan pada tegangannya sama. Karena dia arus dibagi dengan tegangan sama, yang dibaginya makin besar, tentu hasilnya akan lebih besar. Mikrosimum ya. Kalau dijadikan ini dia mili 10 mili atau 0,01. Ini dia kemiringan terkonversi dari dia parabolik tadi. Sehingga tidak sama sekali kita bahas ya. Gelombang positifnya nanti sinyal AC dengan negatifnya itu puncaknya itu maksimumnya tidak sama. Bipolar dua tidak hampir sama, tapi sangat mendekati sama ya. Hanya sangat tipis. Kalau ini jauh karena positifnya itu hampir 2 kali lipat yang negatif. Sehingga nanti kalau dia digunakan transistor kuat, nanti kan akan dibalik ya. Source-nya kan. Sehingga dia nanti yang cacatnya kayak bagian bawah, padahal itu karena di atas ya, cacatnya pada bagian bawah. Outputnya ya. Dia tidak akan pernah mendekati sama cacat. Polar dia bisa, sehingga di polar bisa kita ambil maksimum. Sehingga di sini puncak maksimumnya diambil adalah puncak bawahnya. Dan dia pendek tinggi arusnya daripada puncak positif. Nah, nanti ini yang kita kurangi nanti. Kita kurangi dengan cara nanti memberikan tahanan span. Kalau di polar tahanan span diberikan adalah untuk membuat supaya kalau transistor arus isinya berbeda karena panas, karena perubahan karena harus diam itu, dan kemudian karena perubahan transistor yang sama ya, ditanya berbeda besarnya, nah dia range tadi ya, sehingga dia tidak terlalu berubah. Nah, terus ini dia akan mengurangi kemiringannya sehingga puncak positif dan negatifnya tidak terlalu jauh tujuan. Sehingga kalau datang tegangan yang besar, dia buru-buru cacat. Ini bentuk rangkaian VGS. VGS. Nah, terhadap cut off jet source-nya dia linear ya. Untuk cari. Saat kita terlalu bicara ini dia transportasi terhadap VGS di linear. Tapi VGS dengan arus ID tidak linear, ya, parabolik. ID dengan ID VGS kan. Dia adalah parabolik. Sehingga nanti gelombang output tidak sama gelombang positif dengan negatif. Setengah, lebih kurang setengahnya. Nah, ini contoh mencari VGS off-nya. Satu, dua, tebak VGS off. Berarti dari ide-nya ya. Kita langsung ke penguat. Itu sekedar pengantar penguat lagi dari transistor. Di transistor sudah kita bahas ya, di transistor monitor. Ini yang rangkaian pertama. Pertama adalah kalau di bipolar disebut common emitter, ini disebut common source atau sumber bersama. Kita ini kan dulu sedikit ininya ya, baru nanti kita sholat ya. Rangkaiannya mirip dengan ini, cuman tan RG-nya nggak ditambahkan, sama. Kalau di bipolar ini R1 R2 juga, ini bipolar RC, ini RE, ini RF. Cuman di sini dia bipolar. Nah, cuman bedanya nanti di FET ini R1 R2 ini sangat besar dalam mega gitu ya, kalau ini kan dalam kilo cuman ya. Kenapa? Supaya arus IG-nya ini mendekati 0. Nah, kenapa? Pada saat arus IG kecil itulah arus
ID-nya maksimal. Jadi kalau ada tegangan VG ini sehingga dia di sini buat R yang sangat besar, sehingga arus yang masuk itu boleh dikatakan nggak akan sangat kecil gitu ya. Nanti kita lihat itunya dalam nano itu nggak ada arus ya. Sehingga karena dia ini kanal, kalau bipolar dia melewati junction perbatasan ya, di sini sudah disediakan. Jadi kalau ada tegangan VGS ini yang makin ada tegangan VGS makin negatif, ini kanalnya akan menyempit. Semakin mendekati nol dia kanalnya akan paling lebar gitu. Nah, makanya arusnya dibuat sekecil mungkin di sini. Sehingga arus IG tidak ada, sehingga arus ID sama dengan arus IS. Ini arusnya hanya satu. Kalau dipolar kan tiga. Arus basis, kolektor, emitter. Arus basis yang lainnya tidak ada. Kalau sini tidak ada arus IG, arus IS akan sama bagus. Sehingga IS sama dengan ID sama dengan IS. Ini pada saat tegangan DC ya ini sama ya, putus, 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 putus. Di sini dia tidak perlukan tegangan DC, karena tidak akan dicari. Karena GM-nya sudah di data sheet gitu ya. Nah, kita yang cari pada saat tegangan AC. Dia akan gandeng di sini. AC, dia akan ini akan ke ground, ini ke ground. Ini paralel ya untuk kalau ada RG-nya nanti ini tidak sama dengan sumber. Tapi kalau ada RG ini sama dengan sumber. R1 paralel RD paralel dengan R. Sedangkan RS tidak ada karena short. Sama dengan common emitter. Cuman dia tidak seperti common emitter menghitungnya. Ini rangkaian AC pada saat AC kan. RD paralel dengan RL, R1 paralel R2 dengan RGS-nya. Kanan get source, get source. Gerbang sumber. Ini dia arusnya. GM, V in. GM ini super R. V dibagi super R, dikali super R atau V dibagi R dapatnya arus. Sehingga arus keluarnya adalah I kali R kali R. Pun adalah arus ini dibagi dengan RD paralel dengan R. Ini kan GM. Jadi karena V ini sama dengan VGS, GM, VGS, RD. Mana RD adalah RD kecil, RD paralel dengan R sama dengan bipolar SC kecil ya. Atau RK itu. Sehingga bagian outputnya adalah GF, VGS, RD. Sedangkan pada sisi input, ya V ini sama dengan VGS. Sehingga V ini sama dengan VGS. AV-nya adalah V out dibagi dengan V in. Karena V out tadi ini GM, VGS. AV kecil ya. Sedangkan di bawahnya VGS. VGS jadi satu. Sehingga minus ini fasa tadi ya. Tidak fasa. Sehingga nanti fasanya terbalik sama dengan common emitter. Jadi pada saat input positif, gelombangnya outputnya negatif. Pada input negatif, outputnya positif. Untuk common source. Ya. Sehingga AP-nya menjadi min GMR. Sederhana kan ini diketahui, ini hanya mencari paralel antara beban dengan tahanan drive. Nah, waktu PN-nya dihitung, kalau untuk cari PN, zat ini tadi kan, R1 paralel R2, kan? Dia pembagi tegangan dengan RG. Ya, nanti distorsi dia untuk mengurangi distorsi ketidaklinearan dari kurva tadi. Nah, nanti kita gimana supaya lebih ini masih kurang ya. Ini udah kelihatan besar sih, cuman ini hanya harus lebih besar. Tidak sama kan? Ini output ya. Karena dia seperti ini harus sama nanti kan. Ini kan cacat aja. Karena dibalik dia cacatnya bagi bawah. Input, output. Ininya 2 kali lipat daripada. Jadi pada saat ini puncak, ini udah potong. Ini puncaknya yang di bawah. Kalau puncak di atas yang di bawahnya kepotong. Tapi puncak di bawah yang di atas ya sampai puncak kan. 2/3 kan. Ini dia distorsi. Makanya dia tidak bisa harus input yang besar nanti. Cepat cacat. %. Kita ambil contohnya. Contoh nanti kita bahas setelah kita sholat ya. Sudah kurang lupa ya. Kita setelah 10 kira-kira kita bahas. Hitung. Jadi dia tidak sesusah
menghitung transistor. Nah, istirahat dulu ya. Sekarang kita contoh tadi kita ini kan dulu. Contohnya tadi. Ini dia. Suatu FET dengan transkonduktasi 2000 mikrosiemens. Nah, mikrosiemens dengan arus input 1 milivolt atau PG-nya. RG-nya adalah 100 kilo dengan R1, R2 lihat ya. 1 mega. Besar ya. Supaya apa? Ya arus ke sini supaya ya kecil. Nanti kita lihat simulasinya harusnya. Ini sama dengan bipolar ya. RG, RD-nya 0,1 kilo, ini kilo juga. RS 1 kilo, ini 10 kilo dengan tahanan drain-nya 20 volt. Nah, kalau di bipolar sama dengan VCC ya. Dan nanti VGS-nya ini adalah separohnya ya. Nah, R1 dikali R2, R2 dibagi R1 kali R2 dikali ini. VGS-nya, separohnya. Kita hitung, nah dia DC-nya nggak dihitung ya, langsung dia ke AC, AC ini paralel dengan RL, paralel dengan RD, ini short, R1 paralel dengan R2, nanti kembali tegangan, R1 paralel R2 dengan RD. ZIN untuk ini, nah, 1 mega dengan 1 ini ya setengahnya lah ya, 1 dibagi 1 ditambah 1 ditambah 1 kilo, 10 kilo ini kecil ya, jadi inputnya hampir sama dengan sumber. RD-nya jauh lebih kecil dari R1, R2. Nah, kita hitung dulu yang tahanan beban AC-nya tadi ya. RD adalah RD kecil ya. RD paralel dengan RL 3,6 kilo, paralel dengan 10 kilo dapatnya 2647 kilo. 2647 ohm. Sehingga penguatan tegangannya adalah AP sama dengan min GM RD. Karena GM-nya tadi adalah 2000 mikrosiemens minus ya. Minusnya adalah fasanya, bukan kuantitasnya ya, tapi adalah fasanya. 2000 dikali mikrosiemens dikali 2,6 kilo. Ini 2000 mikro sama dengan 2 mili. 2000 mikro sama dengan 2 mili. Ya. Kan kalau 2 juta mikro sama dengan ohm ya, 1 ohm. Kan pangkat 6, minus 6. Kurangi pangkat 3, tinggal 2, 10 pangkat min 3. 2 mili. Nah, 2 mili dengan kilo jadi 1 kan. Ini 10 pangkat min 3, kilo 10 pangkat 3. Jadi 2 dikali 2, 6, 4, minusnya depannya. Minus 2, minus 9. Jauh lebih kecil kan daripada bipolar. Nah, sedang Z ini tadi R1 per R2 ya. Karena 1 mega ya, mungkin nggak usah dihitung. 1 mega berarti separuhnya ya. Pokoknya kalau R serinya sama berarti nilainya separuh. Kalau paralel ya, sama kalau seri berarti dia 2 kali lipat ya. Separuhnya. Dia dapat 500. 1 mega 500 membagi tegangan dengan 100 kilo. Itu dapatnya 59 tadi. HP kalau ini. Nah, VN-nya berapa? Ini berarti 500 kilo dibagi dengan 100 kilo ditambah dengan 500 kilo dibagi dengan 1 milivolt. Nah, ini sebenarnya kekecilan ya. Kalau untuk ini bisa cukup besar. Karena penguatannya kecil ya. Ini kita lihat. Sehingga PI-nya 83% dari P sumber ya. 0,83. 100 dibagi dengan 600. Nah, kalau makin besar R1 R2-nya makin besar juga di in. Nah, RG itu tidak makin besar ya. Sehingga P-out-nya adalah AV dikali PN. Minus 529 dikali 0,83 dapatnya minus 4,5 ya. Dari sumber 1 dapatnya. Jadi ini bisa cukup besar. Karena kita lihat di simulasinya. Lihat simulasinya ya.
Ini yang common base sudah tadi ya. Sekarang kita simulasikan common source. 1 mega, 100 kilo, 3,6 kilo RD-nya, RL-nya 10 kilo, RF-nya 10 kilo, R1, R2 1 mega, RG. Ini kata satu tadi ya. Ini saya buat 500 aja masih belum cocok. Kita buat dulu satu. Ikutin soal. Baru kita ubah ya. Sudah satu mili ya. Muatan nggak terlalu besar, jadi jangan banyak-banyak. Nah, ya. Input yang merah. Ini input nih, buka sumber. Kalau sumber saya ambilin sini. Satu kan ini nggak sampai satu. Satu kotaknya kan 1 mili. Ini 0,8 tadi kan. Nah, ini input. Ini baru ada sumber ya. Terus ini dia cacat karena ini cuma DC. Di sini kan DC nggak bisa masuk. Ya, terus sini sumber. Padahal yang itu yang masuk ke sumber, yang masuk ke fed bukan sumber tapi input ya, input. KN-nya tidak out. Hanya berapa kali lipat? 2. Coba saya jadikan sama-sama 2 dulu. Nah, itu paling tadi berapa 5 kali kan? Skalanya sama. Itu ya 5 kali. Nah, sehingga nanti di sininya kita bisa membuat input yang kalau yang kemarin itu dalam 100 yang tanpa swam ya, bipolar yang 100 saja dia sudah cacat. Nanti kita lihat, coba kita lihat. Ini coba sampai 500 mili, terus setengah volt. Sehingga dia ini bisa dibuat untuk bukan preamp nih ya, cukup besar. 500 ya, kira 1 volt. Nah, lihat, ya cacat. 500 itu setengah di atas itu nanti baru 700 udah cacat. 500 di sini sampai 500 ya, ini paling 400-an. Jika dibandingkan dengan yang kemarin bipolar, sambil ya, common emitter berarti ya, common emitter. Common emitter tanpa swam ya. Yang penguatannya 100 kali lebih ya, ini tidak bisa kita buat dia inputnya besar ya. Common emitter. Itu yang mana sama aja. Ya. Common emitter tanpa swam ya. Kita lihat perbandingan inputnya tadi. Karena ini kan kemarin penguatannya lebih dari 100 ya. Lebih dari 100. Harusnya lihat dulu besar juga. Ini 3,5, ini 145. Ini inputnya saya ambil dulu nih yang standar itu 30 mili. 30 mili benar bisa. Oh, sudah mulai cacat outputnya.
kurang dulu 20. 30 aja udah mulai cacat ya. Nah, amannya nih 20 loh. Ini masih cacat bagian atas. Paling 10 mili dia tadi, 15 lah. Banding tadi 500 ya, 500 sudah masih belum cacat. Karena penguatannya hanya di bawah 10 ya. Nah, aman tadi 10 tadi tuh. Outputnya ya. Karena penguatannya sampai 500 ini kan hanya 10 ya. Ini saya ambil dari sama input ya. 15 tadi ya. 15 input sumber ya. Ini sampai hanya 10 ya. Tergantung ininya. Ini kan tinggal pembagi. Ini aja udah mulai ya. 10 kali. Sedangkan yang ini tadi 10 15 volt ya. Kalau ini 15 mili, ini sampai 500 volt. Dia belum cacat. Karena penguatannya hanya 5 kalian. Nah, bisa kita buat ini nanti dia akan cacat. Nah, kita lihat cacatnya di mana. Jadi kan tempat ini 700 sudah cacat. Potongnya di mana? Dibalik tapi ya ini kan output terbalik. Masa. Udah mulai atasnya ya, tapi belum terlalu kelihatan. Udah mulai sama kan runcing. Udah mulai cacat itu. 1000 aja. Satu volt ya. Itu masih belum kayaknya. Nah, ini dah ya. Nah, ini dua volt ya. Ya. Bagian atas. Padahal dia itu ke bagian bawah harusnya ya. Karena dia ini dibalik. Output yang tadinya puncak ini ya ke bawah, yang ke bawah dia ini ke atas. Potongnya bagian atas. Besarin lagi ya, biar lebih inilah ya. 1500 cukup. Sampai input yang besar, berarti dia memuat bukan PM ya, ke bawah. Ini kalau dicacatnya sama tubuhnya ya, nggak bisa lebih dia, karena dia garis ininya itu titik kerjanya tidak seimbang seperti unipolar. Kalau unipolar dia beda-beda tipis ya, atas bawahnya yang pertama. Tidak akan persis ya, karena VCC dibagi RC tidak akan sama dengan VCC dikurangi VCE bagi RC. Nah, pasti ada sedikit lebih atas atau lebih bawah. Bisa sangat besar karena penguatannya kecil ya. Jadi besarnya bukan karena ini ya, bukan karena penguatannya besar, tetapi dia karena penguatannya kecil, malah dia output besar dia tidak cacat, ya, tidak relatif tidak cacat. Cacat itu pada 500. Nah, itu common source SES di bipolar. Jadi nanti kita bandingkan lagi dengan SWAM sama dengan SWAM. Nah, common source sama dengan bipolar, ya. Dia juga dibuat untuk diberikan tahanan SWAM. Ada source-nya kalau di emitter pada emiternya ya, RS kalau di bipolar di RE ya. Cuma tujuannya berbeda. Kalau di bipolar dia karena titik beta itu bisa berubah karena panas, karena arus DC, karena arus diam, kemudian karena perubahan transistor dengan jenis yang sama ya, belum tentu betanya sama gitu kan. Sehingga dia outputnya bisa berubah. Dan berubahnya kalau terlalu besar nanti akan berbahaya bagi output, ya, atau nanti malah bisa cacat. Nah, untuk membuat dia stabil, dibuat tahanan SWAM di sini, pembenaman
Kalau di bipolar dia membenamkan RE aksen atau mengurangi pengaruh beta. Ya. Tapi kalau betanya pengaruhnya kecil, walaupun dia berubah ya perubahannya sangat kecil. Gitu ya. Nah di sini dia adalah untuk mengurangi kelengkungan tadi. Supaya apa? Supaya nanti antara puncak positif dan negatif itu relatif hampir sama tingginya, maksimum. Ya, maksimumnya sama tingginya. Ya, nanti kalau dia bisa kita maksimalkan, outputnya bisa sampai sekian karena puncak-puncaknya. Tapi kalau tanpa swab itu tidak bisa karena untuk positifnya lebih besar, hampir 2 kali lipat daripada negatif yang di bawah. Sehingga kita harus mengambil maksimumnya yang bawah, nggak bisa yang di atas. Yang di atas tidak akan pernah bisa maksimum. Karena kalau dia mau maksimum di bawah cacat. Tapi kalau di bawahnya yang maksimum, puncaknya ya tingginya maksimum, itu yang di atas tidak cacat karena masih renggang jauh, hampir 2 kalinya ya, 2 kali kurang lah ya. Umpama tingginya dua kotak tadi ya, yang atas, yang bawahnya hanya perlukan 1 kotak. Jadi kalau ada 2 kotak ke 2 kotak, yang bawahnya keburu cacat. Nah, itu dia. Untuk mengurangi itu ditambahkan tahanan RS kecil atau tahanan SWAM di sini ya. Nah, dia berbeda dengan bipolar. Kalau bipolar karena sudah linear ya, kita harus lurus kan, harus dan VCE-nya. Terus ini dia parabolik karena rumusnya kuadrat. Jadi ide itu untuk mendapat arus drainnya kan harusnya yang satu sini ya. Arus drain sama dengan arus source. Sedangkan arus ini G-nya mendekati 0. Kalau bipolar tidak. Nah, sehingga dia arusnya di sini kan kuadrat. Di mana idenya itu adalah IDSS tadi harus maksimum kan, IDSS dikali dengan 1 dikurangi VGS dibagi VGS off. Yang lawannya VP tadi fin off ya. VGS tegangan yang kita berikan. VGS off dari pabrik, IDS dari pabrik dikuadratkan. Sehingga dia parabola. Parabola. Kodat kan? Kodat parabola. Kalau positif, kalau negatif dia parabola. Kembalikannya. Nah, ini tambahkan untuk mengurangi kelengkungan tadi supaya nanti antara puncak positif gelombang dan puncak negatif. Tapi juga ada resiko sama juga dengan bipolar. Bipolar berarti apa? Penguatannya akan berkurang karena pembaginya bertambah. Bipolar dia kalau tanpa swab kan adalah RC kecil dibagi dengan RE aksen. Nah ditambah dengan tanpa swab dia RC kecil dibagi dengan RE swabnya ditambah dengan RE aksen. Itu sama juga. Ya. Tambah dengan transkondutasinya nih. Jadi kita menggunakan transkondutasi. Nah, ini dia kalau AC-nya seperti ini gitu. Tadi kan nggak ada RS, so aja kan. GM, VGS, RD, RL. Ya. Ini dia inputnya, output masuk sama di sini. Sehingga nanti untuk tegangan inputnya dia adalah VGS tadi ditambah dengan ini GM, VGS, RS dikurangi dengan tegangan. Sehingga VIN-nya adalah atau VIN dikurang VGS dikurang GM VGS RS sama dengan 0. Dan VIN-nya ke sana. Nah, VIN-nya adalah VGS ditambah GM VGS RS. Karena ini ada VGS 2 ya kita kurangi keluar faktorkan namanya keluar masuk 1. VGS kali 1 VGS. VGS kali GM RS sama kan. Nggak usah dua-dua gitu kan. Ini VIN-nya. Ya kan VO-nya nih sama dia. RD RS kecil ya. GM VGS teman-teman tadi ini saja ya pasang dikali dengan RD VGS RD per RD kecil. Nah sehingga di ini sama dengan tadi sama VGS hilang ya hilang RD. Cuman ini di VIN-nya masih ada sisa. Tadi kan hanya VGS ya ada sisa. Sehingga nanti penguatan tegangannya ya tahanan RD-nya kita ganti dengan RD per RL yang semua RD sehingga GM VGS RD sehingga ini adalah inputnya ini V-out-nya. Jadi penguatan tegangan adalah V-out dibagi di input. GM VGS RD sama dengan tadi pada sisi inputnya tadi VGS menjadi 1 ditambah GM RS VGS. VGS-nya coret hilang tinggal GM RD 1 GM RS. Ini sebenarnya tidak bisa. Cuma di atas ada GM, di bawah ada GM gitu kan. Kita buang, kita bagi ini dengan 1/GM. 1/GM dikali GM tinggal 1.
RD ini ya. Kemudian yang GM RS dibagi seperti dikali seperti M atau dibagi dengan M seperti M dikali seperti M jadi satu juga. Satu dikali seperti M dapatnya seperti jadi seperti M ini jadi RS. RS ditambah seperti M. Kalau tadi dia hanya GM RD GM ya. Sekarang dia dibagi dengan RS dan seperti M. Kalau dinaikkan ini dijadikan GM juga ya, ini kan bisa GM juga, jadi GM-nya naik. GM kan penyebutnya disamakan. Ya, kan? Disamakan. Tapi dia dikali dengan GM dibagi dengan seperti M. Nah, nanti dia RSGM ditambah 1 sama lagi nih kan? Dikali GM di atas. Ini dari GM kita menghilangkan GM. Sampai sini bisa nggak? Boleh. Ya, boleh. Nah, tapi ini lebih sederhana nanti kita cari. Ini jadi ohm dia. Seperti M. Kalau GM adalah seper ohm. Seper ohm dikali ohm jadi 1 kan. Jadi dia seper ohm dikali ohm jadi 2 kali ini kita cari. Ini ohm aja, ohm tambah ohm. Selesai ini kan. MD ohm, ohm dibagi ohm dapatnya. Jadi dia fungsinya adalah impedasi input dan impedasi output sama dengan penguat common source sama ya. Kemudian cuman dia mengakibatkan mengurangi penguatan karena pembaginya ada. Jadi di MRD sekarang dia dibagi dengan RS sama seperti itu. Atau nanti di sini dia kalau sama-sama GM tadi kan ada GM di atasnya ini kan tadi ya GMRD tadi itu doang kan GM RD. Sekarang dia dibagi dengan 1 ditambah GM ini kan lebih besar daripada 1 tadi kan. Saya hanya bagi 1 atau bagi nggak ada ya kalau bagi 1 sama dengan nggak ada. Nah, ini dia malah ditambah dengan RSGM. Nah, RSGM nanti dia akan menjadi ohm. Sama dengan ini dia. 1 ditambah S ditambah seper. Dia akan penguatannya akan lebih kecil, tapi dia antara gelombang positif dan negatif itu bisa ya. Kita ambil contoh, kita tambahkan RS, SWM-nya 1 kilo. Ini tadi 2000 ya. Itu kita hitung. Saya jelas.
Ya, ya. Dan tahanan VDD-nya 30 volt. Udahan ya, udahan ini. Putus ya, maaf ya. Putus tadi ya. Masa itunya ya, putus. Iya, Pak. Kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Ya, pakaiannya tadi. Mana VDD-nya 30 volt, R1, R2-nya 1 mega, RB 10 kilo, ini sama 1 sama dengan tadi. Ini yang berbeda sedikit 4,7 dengan 10. Ini 1 kilo RS kecilnya ya, ini 7,5 kilo. Nah, kita cari dulu karena ada spare GM, kita hitung dulu spare GM tadi ya. Spare GM sama dengan GM-nya 2000 mikrosiman, spare 2000 mikrosiman. Ini mikro ini naik ke atas menjadi mega ya. 10 pangkat 6 naik ke atas menjadi 10 pangkat 6. Itu menjadi 2000. Simannya masih ada ya. Simannya. Siman ke atas menjadi ohm. Ini masih ada siman ya. Kalau enggak ada besarannya. Yang enggak ada mikronya. Mikro menjadi kilo ya. Mikro menjadi kilo. Nah, simannya masih. Yang enggak ada kan mikronya. Nah, mikro naik ke atas. 10 pangkat 6 naik ke atas menjadi 10 pangkat 6. 2000 tetap. 10 6 ini adalah 10 pangkat 3. Tinggal 10 pangkat 3. 1000 dibagi 2, 500. Siman, sepersiman menjadi ohm. Kalau seper ohm, siman ya. Sepersiman menjadi ohm. Seper ohm menjadi super ohm. Jadi ohm lagi dia. Nah, dapat GM-nya, baru kita hitung penguatan tegangannya. Dari dulu RD kecil kan. RD kecil adalah RD paralel dengan RL. Mana 4,7 kilo, paralel dengan 10 kilo dapat 3,2. Nah, ini AV-nya ini. Ini dia adalah tahanan drain AC. Dan AC. Ya, RT ini ya. AC. Jadi kita dapatkan AC. GM yang diketahui, seperti GM-nya kita hitung ya. Boleh nggak dihitung langsung di sini? Bisa, boleh aja ya. Silakan. Ini FS seperti GM. Atau nanti RDGM dibagi 1 ditambah RSGM. Boleh nggak? Boleh. Rumusnya kan ini tadi aslinya ya. Nah ini 2000 mikrosiman dikali dengan RD. Ini 1 ditambah 2000 mikrosiman dikali dengan RS yang 1 kilo. Nah, lalu kamu bagi. Hasilnya kan sama. 3,2 kilo dibagi RS-nya 1 kilo tadi di atas. Ini 500 yang kita hitung. GM-nya seperti M, tapi dia kalau GM-nya 2000 mikrosiman. Seperti M-nya menjadi 500 ohm. Sehingga 3,2 kilo minus nafasa ya dibagi dengan 1,5. Kalau 3 dibagi 1,5 pas 2. Ini dia 3,2. 2 lebih kecil kan? Tadi aja kecil 5 ini sekarang. Impedansi inputnya R1 per R2 1 mega sama dengan tadi 500 sehingga tegangan inputnya menjadi 0,8 daripada 1 volt sama ya. 500 dibagi 100 kilo ditambah 500 kilo dikali 1 volt. Kita dapat 0,8. Penguatannya 2,3 sehingga AV-nya 0,8 dikali 2,13. Dapatnya hanya 1,7. Hanya di bawah 2 kali. Tapi dia akan lebih stabil. Nah, kita lihat simulasi daripada rangkaian tersebut. SWAM ya. Common source SWAM.
Nah, ini akan bisa kita tambahkan lagi jika output besar, dia juga tidak akan cacat. Nah, dia akan lebih apa namanya bisa menerima input-input yang lebih besar. Jika dia bisa ditaruh bukan di preamp. Di preamp kita rugi karena penguatannya kecil. Sedangkan sinyal preamp itu adalah sinyal yang kecil ya. Input preamp itu kan sinyal yang kecil. Diperlukan penguatan yang besar. Maka digunakan transistor bipolar penguatan yang besar, nanti baru digabung ke sini. Jadi biasanya dia kalau itu suara nanti ya ini biasanya lebih kecil dari bipolar karena dia tidak memerlukan junction. Harusnya langsung. Nah, kita lihat. Nah, tadi pertamanya 500 ya tadi ya. Kan 1000 aja masih aman tadi ya. Satu 1000 tadi ya. Ini akan lebih besar lagi. Satu tadi. Itu 0,8 istilahnya. Satu juga. Ini dia skalanya sama. Input 1 volt skalanya 1 volt. Walaupun hanya ya 2 lah ini. Ini tak persis dengan tadi ini ya. Karena GM-nya sama dengan bipolar, betanya tidak persis sama. Ini bisa 2 kali lipat. Lebih ya 2 kali lipat lebih karena ini kan 0,8. Kalau 2 kali lipat paling di sini. Enggak. Yang 1 volt itu adalah input sumber inputnya. Nah, 2 kali lebih. Nah, ini udah 1 volt. Nah, dengan input 2 volt, ini masih aman nggak? Kita supaya kelihatan ya. Oh, nah, masih mulus tuh. Kita lihat sampai berapa dia kira masih. Nah, ini sudah cacat. 3000 bawahnya. Ya, sampai mulus kan? Yang gelombang atas lebih panjang daripada bawah. Kalau bipolar yang bersama. Jadi itu udah mulai ini ya, sudah positif. Sudah mulai input saja sudah mulai tidak bagus. Cukup besar kalau untuk penguat daya besar ya, daya kecil ya. Jadi dia 2,5 masih aman. Ini lihat input sudah mulai tidak sinus murni. Nah, output udah cacat. Kan nambah lagi ya, berdua ini bisa lebih ke atas. Kuat, tapi di bawah nggak bisa. Karena sudah kepotong. Kepancung istilahnya. Nah, bahkan sinyal akan rusak. Sampai 2,5, sampai 2 bisa. 2 baru aman. Baru sedikit lah. Jadi kita amankan 2 aja. 2. Outputnya dengan inputnya tidak masih dalam. Itu udah mulai ada gitu ya. Itu masih boleh. Itu dia common trend swell. Seperti juga transistor bipolar, transistor FET juga mempunyai rangkaian penguat common drain. Kalau di bipolar dia common collector dan bersama. Nah, di mana sama dengan common collector di bipolar, penguatannya ini lebih kecil daripada satu penguatan tegangan ya. Cuma dia arusnya lebih besar, dan arusnya lebih besar. Ini dia seperti swam dengan RS-nya yang sangat besar. Nah, itu artinya dia makin besar swam tadi. Nah, kita coba kita simulasikan dengan dia. Nah, penguatannya 2 kali lipat. Ini saya tambah 5 kilo umpamanya. Jangan 5 kilo dulu. Kita ambil 2 kilo dulu. 2 kilo dulu. Tadi kan 2 kali lebih ya outputnya ya. 2 kali lebih output daripada input. Kalau dia 1 kilo. Nah, ini nanti hubungannya ke bawah. Cuman dia
drainnya tidak ada ya. Ini kan masih ada drain. Nah, ini dia akan turun lagi kan. Tadi kan 2 kali lipat. 2 kali lipat. 2 kilo saya naikin. Jadi dia 2 kali lipat lebih. Ini hanya selisihnya dikit ya. Selisihnya dikit. Tambahkan lagi nih. 2 kilo, 3 kilo. Itu nanti hubungannya dengan yang swab tadi. Jadi dia seperti common drain itu seperti atau common collector di bipolar seperti tanam cuan yang besar. Sehingga penguatan, nah ini udah sama. Input dengan output lebih tinggi input ya. Cuman dia terbalik fasa, itu aja bedanya kan, terbalik fasa. Nah, ini udah sama, tingginya udah sama. Nah, saya kembalikan lagi ya 1 kilo. Nah, ini dia ya, tahanan common drain ya. Tiga kilo dia, tapi dia masih terbalik fasa karena commonnya common source. Nah, ini yang nanti kita bedakan dengan rangkaian common drain. Di bipolar dia sama dengan common collector, di mana penguatan tegangan ya lebih kecil, outputnya lebih sedikit di bawah input. Tetapi arusnya tetap. Nah, tadi ya arusnya juga lebih besar. Dia sama seperti tahanan swab, ya, tapi RD-nya nggak ada. RS-nya paralel dengan RL. Tadi kan RD yang paralel dengan RL. Sehingga sini nanti dia RS. Nah, sehingga RS itu sama dengan bipolar. RS kecil, kalau di tahanan swab dia adalah RS yang ditambahkan, sedangkan di common drain dia adalah RS paralel dengan RL. Nah, itu perbedaannya sedikit. Simbolnya sama masalahnya ya. Sehingga nanti dia ini sama dengan RS-nya ya. RS kecil itu adalah RS paralel dengan RL. Kalau di common source yang di swab ini RS yang kita tambahkan. Sehingga nanti ini sama VGS, DM, VGS, RS dikurangi VGS. Sehingga nanti VIN sama dengan VGS kurang GM, VGS sama tadi. Nah, sedangkan tadi dia RD dengan RS ya. Ini semuanya RS. Yang tegang outputnya adalah sama dengan VGS, RS. Sama. Dan di atasnya dia ininya adalah RS gitu ya. Sehingga Vout adalah GM VGS RS, kemudian VGS ditambah 1 GM RS, sehingga VGS coret. Ini sama dengan tadi lagi. Cuman kalau tadi ini RD di atas, ini RS ya. Kalau tanah swam kan RD. Ini RD-nya 0 ya. Short. Langsung jumper. Ini sama dengan tadi. Ini kita bagi dengan GM tinggal RS. Ini bagi dengan GM tinggal RS. Ini bagi dengan RS per GS. Nah, ini sama, bagian bawahnya sama, cuma atasnya berbeda. Tadi di RD, tahanan RD paralel dengan RS, ini dia tahanan RS besar paralel dengan RL. Karena ini sama ditambah sesuatu, pasti dia lebih kecil daripada 1. Kalau RD, ini bisa lebih besar, tergantung RD-nya ya. Ini nggak bisa. RS dibagi RS ditambah sesuatu. Di mana penambahannya itu mungkin minus. Karena tahanan ya, per GM kan om. Sehingga dia pembaginya lebih besar daripada yang dibagi, sehingga penguatannya lebih kecil daripada lebih kecil daripada seperti M, maka dia mendekat 1. Tapi dia pasti di bawah, walaupun tipis ya, tipis. Sehingga dia akan mendistorsi sinyal lebih kecil daripada penguat sehingga dia membuat penguatannya lebih kecil dari 1, sehingga nanti outputnya itu ya susah cacatnya gitu ya.
Lalu inputnya udah cocok dua. Sedangkan Z ini sama dengan tadi ya. Satu per R2. Sedangkan Z outnya ini berbeda. Tapi Z outnya adalah RD. Z outnya ini adalah RS paralel dengan ZR. Dengan bipolar ya adalah RE paralel dengan R aksen satu R aksen ya kalau satu ini dikali dengan RG paralel R1 R2 dibagi dengan beta. Gitu kan? Jadi RS contohnya. Kita ambil satu ini lagi ya. Ini lebih besar lagi. R1 R2-nya. Sehingga nanti V-in-nya mendekati V-in. Sama dengan tadi, nah, dengan ininya, kalau tadi 2000 ini 2500 GM-nya ya, contohnya 2500. Kita cari juga karena dia RS dibagi RS tambah per GM, nah per GM-nya kita hitung dulu. Kita RS. Per GM, seper 2500 mikrosievert, mikro naik ke atas lagi menjadi 1 juta, karena seper mikronya adalah seper sejuta ya. Di seper juta, 1 di seper juta naik ke sejuta. Itu dibagi seper juta. Jadi sama dengan 1 dikali juta bagi 1 kan. Kita 2500 tetap, nah ini simannya tetap ya. Kalau nggak ada simannya ini nggak dapat ohm. Ya, ada simannya masih ada. Kalau simannya hilang, ohmnya nggak dapat. Jadi penguatannya jadi salah. Itu gunanya besaran itu ya. Kita tahu, oh nggak mungkin. Orang tanpa besaran dibagi tanpa besaran tiba-tiba aku dapat ohm dari mana ohmnya. Nah, itu nanti seper ohm ya sama dengan 1 seper ohm ya, 1 dibagi seper ohm. Kita ribunya kita pangkat tiganya kita bagi 1000 ini, 1000 tinggal 1000 ininya sama dengan 2,5. 1000 bagi jadi kan 1000 bagi 2 4. Tinggal cari RS. RS-nya adalah RS paralel dengan RS kecil ya, RS paralel dengan RS. Pada saat AC dia. AC, RS paralel dengan RS. Nah, 1 kilo paralel dengan 1 kilo. Dapatnya 500 ohm. Nah, baru dimasukin ke penguatan tegangan. Ini ya sebenarnya dulu sebentar dulu ya. Ini adalah tahanan source sumber C. Nah, baru yang di ininya tegangannya. RS-nya 1 kilo per 1 kilo udah pasti separuh 500. RS-nya tadi dapat 500. Seper GM-nya dapat 400 ya. 500 dibagi 500 ohm ditambah 400 ohm dapatnya 0,5. Sama 500 nih setengah. Integrasi input ini berapa inputnya? Ini inputnya akan mendekati sumber karena R1 R2-nya besar. 1 per R2 10 mega dengan 10 mega udah 5 mega. 5 mega dengan 47 kilo. Kalau tadi 100 kan, ada 0, berapa tadi? 0,5 ya. Jadi dia mendekati. 5 mega dibagi 5 mega ditambah 47 dikali 1. 5 mega dibagi 5 juta dibagi dengan 5 juta 47 ribu. Kita dibagi 5 juta jadi jauh. Tapi 0,9. 1 turunnya sedikit. Kita pegang outputnya. Akhirnya 0,56 dikali 0,9 dapat 0,5. Sumber 1 mili outputnya malah setengah lebih kecil. Output lebih kecil daripada. Nah, disebut kok disebut penguat. Arusnya nanti kita lihat arus. Ya, Z-outnya tadi kalau
common source, tapi ZO-nya sama dengan RD ya. Ini dia sama juga dengan bipolar, sama dengan RC. Dia depan paralel dengan depan. RS sama seperti R. Seperti R-nya 400, RS-nya 500, RS. Salah. RS 500 kan. Nih, satu tunggu sebentar lagi apa? Lebih kecil dari ini dia 400, 500, RS-nya seperti M-nya 500 kan. 500 ohm. Kok jauh banget itu ya? Nah, saya tunggu sebentar ya. Lebih kecil ya, karena dia 222. Nah, dia emang dirancang ini untuk impedansi output kecil ya. Ya. Contohnya 220 ohm. Sama dengan bipolar ya, dalam ohm ya. Nah kan kalau common trend tadi kita buat ini kecil, pasti menurunkan RS kan. Kecil, berarti RD-nya kecil, berarti penguatannya kan. Kita lihat, itu sebut penguat. Masih common trend. So, common trend. Sebelumnya dia 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Yang menentukan ini nanti di bawah. Kalau tegangannya, orang tegangan kecil kok. Ini satu potnya. Ya, output. Jadi input lebih kecil, tapi sekuasa ya. Nah, tapi nanti kita lihat kalau disebut penguatan, harusnya lihat ini dalam nano. Katakanlah 200 nano, berarti 0,2 mikro. Sedangkan ininya adalah mikro 0,2 menjadi 400 kali 5. Kalau 500 kali. Kalau diangkat 200 tadi, ini lebih dari ini nggak sampai setengah kan. Ya, ini 0,2 mikro. Ya, 400, ini berapa ratus mikro ya. Ini 200, ini 400, 2 kali lipat. Cuma 2 kali. Tegangannya kecil. Karena kecepatannya memang tidak sebesar bipolar ya. Jadi 2 kali lipat lebih. 200 itu kan 2,4. Ini kecil dan berapa. Jadi kalau ini kita turunin lagi, ya kita turunin lagi, ini agak sedikit naik. Ini tadi kenapa? Karena ini besar kan? Seharusnya akan, tapi jangan inputnya mendekati tegangan sumber. Satu ini masuk ke sini juga. Satu ya.
satu, walaupun nggak persis satu, sedikit bawah satu, merah. Outputnya setengahnya ya. Itu dia. Apa tadi dia 50%-an ya, 56% kan, setengah lebih dikit ya, setengah lebih dikit outputnya dibandingkan jumlah. Kalau dibandingkan input ya 0,9 ini kan lebih 90% lah ya, kurang. Ya, harusnya jauh lebih besar. Dan ininya impedansi outputnya kecil. Ini yang dituju ya. Dari daya kita rugi, tapi kita supaya daya yang dihasilkan tadi maksimal. Kalau kita gunakan common drain, itu dia bisa akan menjadi daya yang penguatannya besar, tapi kita tidak menerima daya sebesar itu. Jadi kita satu lagi nanti kita sebelum masuk ke materi baru, sama dengan kemarin common drain, ya kan? Ini tinggal common gap, sama dengan itu ya, dengan common test di bipolar. Nah, sampai di sini bila kita, tapi ini jangan dulu ditutup ya, sebentar saya akan beritahu lagi